Bangdut, bukan sekedar ngobrol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah seri. Oke, selamat datang kembali di podcast Bangdut, bukan sekedar ngobrol. Oke. Ini mulai ada kita kompakan ya. Ya. Baru belum episode kita memang kurang kompak. Ya. Kenapa ini? Kenapa? Nggak tahu ini yang hadir kayaknya ini mempengaruhi kita sebenarnya. Dan kita kenapa hari ini harus Hari ini pakai kita jas? berjas, biasanya kita pakai celana pendek. Ini kebawa suasana dengan mereka yang memang Jadi memang orang ini terlalu serius sebenarnya. Tapi kita tidak buat serius hari ini, Bang. santai. Santai. Siapa yang hadir hari ini, Bang? Alhamdulillah kita kedatangan narasumber dari MTS. Serba Bakti, Pondok Pesantren Suryalaya. Oke, selamat datang Bapak Irfan dan Bapak Amar. Alhamdulillah. Amar apa Amor? Aman. Amar. Kalau Amor itu lebih pada Cinta. Dekat ya. Kan penuh kecintaan, Pak. Woi. Wih, Bapak kecintaan. Kalau Anda siapa ini? Anda siapa? Saya Irfan. Jadi Pak Irfan ini. Yang tidak ada ya? Sangat selalu abadi. Irfan forever. Pak Irfan forever. Kata Ini anak-anak. Iwan, Awat, ini bapak-bapak ini yang memang di MTS yang sangat diidolakan katanya. Ya, Katanya. Ataupun ditakuti mungkin. Ditakutin ya mungkin bisa juga ya. Bisa juga. Karena di tulisan depannya itu ada disiplin. Disiplin. Bapak disiplin itu sama Pak Irfan, Pak. Nah, jadi namanya disiplin ya. Di Sebelah sana. Ada lagi. Jabatannya Irfan Abadi, Pak. Coba ya. Kembali. Oke, terima kasih Pak Irfan, Pak Amar sudah hadir di podcast Bangdut, podcast yang memang ini bukan Sampai sekedar ketemu lagi. mulai ya tuh Bang. Oke, mungkin memang podcast ini sengaja kita undang orang-orang yang spesial di sini, Pak Amar, Pak Irfan, dan tentu antum juga ini menjadi orang yang masuk ke dalam list spesial buat Kategori yang spesial. untuk podcast Bangdut. Memang spesial sih. Tolong mau nanya apa Bapak? Oh, kebalik ya. Kebalik ya. Oke, jadi Iwan Awat juga pemirsa juga jangan lupa juga Pak Irfan, Pak Amar bahwa podcast Bangdut ini biasa tayang setiap hari Jumat jam 16.00 itu di YouTube Inayah Beda. Saya pohon deh. YouTube Station Beda Inayah Radio Di IG dan dan juga Facebook. IG dan Facebook. Saya nggak pakai kacamata Bang, tolong dibaca. Inaya Radio. Dan kalau misalkan mau request narasumber, ya tamu kita siapa? Oke. Dan pertanyaan-pertanyaan silakan di nomor WhatsApp 0851 7510 086. Oke, juga selain tayang di YouTube, Tayang ini juga tayang di Radio Inaya. bukan tayang atuh Bang. Oh, bukan tayang ya, tapi apa ya? Nah, udah dengar tanya. Disiarkan Juga. Kok tahu? Host ya? Disiarkan juga di Radio Inayah FM 100,8 FM setiap hari Minggu jam 09.00 pagi. Jadi pagi ya. Pagi. Pada subuh. Pada subuh, benar pada subuh. Benar sih benar pada Pada subuh. Nah, jadi hari ini kan ini mah hari ini. Makanya kita kan ya, Padahal kita kedatangan udah spesial. serius ini, Pak. Kan menyesuaikan, Pak. Oke, Menyesuaikan. Pak, sok tanya, Pak. Jangan banyak apa lah. Orang MTS sudah pada tahu. Ya kan, Iwan Awat pada tahu kan MTS Suryalaya. MTS Serba Bakti Suryalaya tentu Iwan Dengan Awat kalau prestasi-prestasinya betul ya. kalau datang ke Suryalaya pasti MTS ini sebab Iya. memang MTS itu posisinya Bang sebelum ke pesantren, sebelum Iya. ke Masjidul Asrar. Anda pernah ke pesantren? Anda pertanyaannya sangat membingungkan. Jadi sebelum ke pesantren kan kita lewat dulu MTS, MA itu di bawah Yayasan Serba Bakti. Jadi MTS berarti orang pasti selalu melihat oh iya MTS Serba Bakti. Dan itu kan ada di gerbangnya juga tulisannya bagus. Nah, untuk di sana MTS Serba Bakti. berarti osok lah ke pesantren lah. Pakai. Pada duper ya. Iya, makan siang. Kok tahu sudah? Ingin diri Pak Marah. Oh, siap. MBG. Rahasia dapur. Oke, Pak Irfan, Pak Amar. Ya. Jadi hari ini memang Pak Kepala Madrasah berhalangan hadir ya, tapi ini tentu tidak
tidak mengurangi apa namanya Esensi dari podcast ini. Esensi dari podcast ini dan hormat saya kepada rekan-rekan semua. Ini aku Pak Irfan ini kan sebenarnya Pak Irfan ini sobat saya tapi di sini saya pura-pura nggak tahu aja. Sobat sebenarnya. Besti, kita satu angkatan di Ahya. Di Ahya tingkat. Oh, Anda terlihat tua ya? Pak biasa aja Pak. Kok saklek gitu, Pak? Ya, real aja. Iwan Awat udah banyak yang komen di Instagram kalau sekarang dibandingkan ya kan coba aja gitu. Meskipun Pak Irfan posisinya pakai apa sih baju baja kayak gitu ya. Baju baja. Besi. Pakai kopiah. Kok Anda terlihat tua ya? Kenapa? Kalau kita kan udah kelihatan muda, kita seumuran. So enggak, Pak, jauh, Pak. Susun aja. Jangan jauh juga. Ini nggak bisa dijawab. Oke, Pak. Pak Irfan sama Pak Amar ya? Di MTS sebagai apa? Saya kalau sehari-hari ngajar mapel TKN atau kesuryaan. Kalau di kampus tasawuf lah. Lokat news. Kesuryaan. Ampun suhu. Sama-sama. Jabatan tambahannya Wakil Kepala Madrasah Bidang Kesiswaan. Strukturalnya jabatan apa tadi? Strukturalnya Wakil Kepala Kesiswaan. Oke. Jadi yang sering berhubungan dengan siswa ini beliau. Emang makanya mungkin ditakuti beliau ini. Enggak, maksudnya gini. Tambah kelihatan muda gitu kan. MTS paling rate umurnya kan 13 tahun. Iya. 13 tahun kan. Ya kalau Anda kan ya sama yang tua-tua. Jarak anak gitu. Enggak. Maksudnya kalau Pak Irfan kan ya terlihat muda terus. Dengan anak-anak. Iya. Biasa ya Pak Irfan nantinya. Kalau Pak Amar soalnya apa di MTS? Kalau saya mendampingi beliau Pak Irfan, kan beliau di kesiswaan. Saya sekretaris kesiswaan. Kalau di sehari-hari juga di pembina ekstrakurikuler. Oke, pembina apa ekstrakurikuler apa? Di PKS, kemudian di UKS PMR, kelihatan sih dari kemudian di Paskibra, kemudian di DKM. Kelihatan. DKM. Pak Amar ngajarin aku juga. DKM. Ngajar Kurtis. Oh iya. Apa? Sama. Jadi ini di Peru Putra ini DKM. Tahu kenapa dipilih jadi DKM? Ada lagi. Masjid gitu. Jadi mereka masjid. Iwan Awat bener loh. Pak Irfan, kalau saya nanya tentang visi MTS Sebabakti itu kan semua sekolah juga memiliki tujuan atau cita-cita ya. Kalau visi kedepannya MTS Sebabakti sebenarnya seperti apa? Visi sekarang dulu mungkin. Ya sekarang dan ke depan gimana gitu. MTS Sebabakti punya visi unggul, kompeten, favorit, dan akuntabel. Unggul, kompeten, favorit, akuntabel. Oke. Akuntabel ini berarti artinya kalau saya berpikir kelat orang cerminan itu cerminan dari kepala sekolahnya juga sih. Pak beliau mau senior kita kan, senior kita semua. Betul. Mau di-spill lah, langsung ngambek. Yang di-spill kan. Sik sehat Pak. Jadi unggul. Ya. Unggul dalam hal segala sesuatunya. Prestasinya unggul. Oke. Insyaallah. Secara akreditasinya juga mungkin unggul. Alhamdulillah A. Ya, unggul kan. Ya. Terus kompeten. Insyaallah guru-gurunya berkompeten di bidangnya. Sesuai kompetensinya sesuai. Tadi ya karena ada beberapa mapel yang memang harus sangat kompeten. Iya, harus sangat kompeten. Bukan beberapa, semuanya mungkin. Oh iya. Terus apa lagi tadi? Favorit di kalangan MTS-nya sendiri. Di kalangan siswanya merenang. Ya di kalangan sekolahnya, SLTP. Iya. Ya. Oh, jadi favorit. Benar favorit. Karena gimana? Dan akuntabel artinya administrasinya juga. Ya, bisa itu kan Pangersaba itu. Tertib administrasi. Pangersaba itu mengajarkan itu tertib administrasi. Ya, kalau dibahas akuntabel. Akuntabelnya. Akuntabilitas. Ya, betul. Itu. Jadi dengan visi ini apa yang dilakukan untuk MTS itu sendiri, baik ke siswanya, ke guru-gurunya, ke tenaga kependidikannya, agar mencapai saya jadi akreditasi ya. Asesor. Apa yang dilakukan? Jadi Anda tim asesor nih. Intelnya Pak Irfan. Jadi gini, kalau besok lusa ada akreditasi di MTS, Anda nggak usah
Hariwang Gimbir deui. Undang Bamdud aja, Bang. Enggak, maksudnya kan kalau Lihat aja podcast ini. kalau asesor kan nggak bawa kamera. Kalau kita kan depan kamera. Iya. Ulah hariwang ku asesor mah ada ku jalmi unggul. Kuduna gitu kan. Gimana kamera? Ini akan lebih sebenarnya lebih serius sebenarnya. Iya, didengarkan oleh seluruh jagat raya. Raya. Dunia akhirat. Jadi apa yang dilakukan Apalagi. untuk mencapai visi itu tercapai? Nah, untuk mencapai visi itu kita ada turunan-turunan program-program. Betul. Di antaranya program misalkan pembinaan ibadah, Oh terus iya. pembinaan karakter. Kita juga sejak apel pagi nih, Iya, dari ini Pak pagi. Amar nih pembina disiplin. Ya. Kita masuk mulai jam 6.30 ya Pak Amar ya. 6.30. 6.30 anak-anak sudah berbaris di lapang. Sejak datang mereka datang. Mereka datang, Periksa kuku. bisa kuku betul. Dari atas sampai bawah, Pak. Benar, benar. Serius, Pak. Benar, Bang. Lain Bisa benar kuku, ya. rambut Pak, Tadinya saya bercanda. rambut, Make up. make up. Maksudnya? Nggak boleh pakai perempuan. Oh, Yang bersolek iya. berlebih gitu, itu Ah. dirapihkan lah. Gitu. Kira aku kan isi bengetan. Atau jangan-jangan Anda yang suka ngerampok itu make up. Kok tahu? Jadi di meja saya itu banyak sekali Make up. make up. Memang sih di zaman sekarang ya beda sama zaman mungkin kita semua ya. Iya. Yang anak Biasa aja lah jam terlihat tua, Bang. Dan memang Kalau saya sih enggak. Emang beda Jadi Itu diajak. memang kalau zaman dulu ya udah deh. Jarang dari yang bersolek kalau dulu jarang. Iya. Iya. Itu kalau zaman sekarang kan anak SD aja Iya. udah touch up gitu. Aduh. Udah Touch up touch up. bahasa Inggris. Nah, natunya ada. Touch tenon touch. Di wedak atau gitu. Touch tenon sentuhan. Up non. Atas. Make Masih up. Touch up. Touch up. Jadi sekarang memang berbeda zamannya. Apalagi mungkin di pesantren memang juga ada aturan-aturan khusus seperti itu Iya, ya. iya. Dari mungkin berpakaian juga ya. Betul. Ya, itu Kemudian ya, sok Pak Amar. dari sepatu pun kan kita sesuai hitam putih, tidak ada yang Oke, kalau sepatu merah. memang dari zaman dulu ya. Iya. Termasuk kan dari sekarang semua berdasi itu menggunakan identitas sanawiyah itu. Dari dasi, kemudian sabuk, kemudian peci harus songkok semua, rambut harus rapi. Kalau yang udah pernah berangkat haji boleh pakai kopi haji. Oh jadi semuanya dipakai nih, pakai songkok ya? Iya, songkok harus songkok. Hitam ya. Hitam, hitam. Ya, Hitam, semuanya. Jangan oranye ya. Enggak. Udah jangan dari situ. Kita lagi. Dan jangan Ya. Kan tadi katanya boleh pakai putih nggak boleh. Nggak boleh. Apalagi warna yang lain. Iya. Oke. Oke, next. Ini jadi yang pertama ya kedisiplinan. Makanya kalau di Bang Lud ini kan pinggir Pinggir jurang. Pinggir warkop aja lah. Pinggir warkop aja. jadi dari artinya begini, sebelum mempersiapkan secara batin, Yalah. dari dohirnya pun di MT sudah disiapkan. Itu dari Senin sampai Jumat. Semua. Ya, Apel lu setiap hari. Apel setiap pagi. Apel setiap pagi. Setiap hari. Jam Pengibaran. 6.30. Ya. Ya. Apel pengibaran. Setelah pengibaran bendera. Iya, Apa yang pagi? Betul. Bukan tiap Senin. Oh, Ya, itu itu upacara. Itu pernah sekolahnya. Pernah Nah, itu yang membedakan madrasah kita dengan yang lain. Salah satu keunggulannya itu, Pak. Perbedaan Salah satu antara MTS Kalau dengan saya yang kan lain. gitu. Dia menanamkan jiwa Jadi di MTS Jiwa apa? nasionalisme setiap hari. jadi Abang dan Om Dud, Abang ya panggilannya ya. Ya. Abang dan Om Dud. Jadi MTS itu setiap hari itu pengibaran bendera. Oh, merah putih. Ya, Iya. tapi hanya pengibaran saja. Iya, Tidak itu ada mah bendera ya. Bendera ya. ya. Identitas negara. Ya. Nah. Itu biasa upacara apa apel sih? Apel, tapi ada Bedanya pengibaran apa sama bendera. upacara? Beda. Jadi kalau apel itu singkat, hanya ada pemimpin apel, ada pengibar, dan ada pembina apel. Oh, nggak ada pembacaan tes Oh enggak, undang-undang nah, Pancasila itu kayak gitu ya? upacara itu yang Upacara. membedakan. Oke. Termasuk ada tambahan juga. Jadi kan berdoanya itu 2 kali. Hah? Berdoa di lapangan, yang pagi-pagi kemudian masuk kelas. Berdoa lagi. Berdoa lagi. Kalau di hari Jumat, tawasul bersama di lapang. Setelah berdoa, setelah tawasul masuk kelas berdoa lagi. Keren ya. Jadi tidak henti-hentinya setiap Pagi. pagi itu
berdoa terus. Makanya siswanya pada pinter. Sholat Bani Hasyim 3 kali. Nah, sholat Bani Hasyim 3 Kan kali. jadi Di lapang. jadi Lapang. core daripada MTS atau saudara itu kan Bani Hasyim. Jadi di MTS benar-benar di Yang lapang. membedakan dari ya sekelas SLTP-nya ya, Iya. ya ini gitu yang Betul. jadi Ini unggulannya. salah satu Yang perlu unggulannya. diketahui ya, Iwan Awan orang tua yang memang mau masukkan anaknya untuk sekolah Ya. di lulusan SD manapun ya, Betul. Iya. dari SD Baik. Singapura bisa nggak? Bisa. Bisa. Dan ada katanya ya, pernah ada juga yang dari luar daerah, kayak luar pulau gitu. Dari Luar pulau mah banyak Papua. atau Bang? Dari Papua, dari NTB, dari Palembang. Yang kemarin lulus pun banyak. Berarti memang udah lokal ya. Emang enggak Go internasional. Go internasional ya. Dan Alhamdulillah. cocok untuk mencetak kader-kader TKN ke depannya. Oh mantap. Itu sih yang Kaderisasi. kaderisasi yang harus kita Oke. pikirkan. Oke, artinya kalau 6.30 si siswa sudah ada, Ya. guru naga kan harus sudah ada. Betul. Iya. Dan itu, Kami, Pak saya, Pak Ahmad tim kesiswaan itu jam 6 itu harus sudah di madrasah. Paling maksimal 6.15. Iya. 6.15. Ya. Anda rumah di mana? Jadi saya rumah di Setialaya. Kalau saya kan rumahnya di Tenjolaya. jauh. Iya, pokoknya saya beres 1 kilometer ada, Pak Ahmad? 2. 2 kilometer. Jadi saya pakai buruk berangkatnya biar cepat. Emang kesiswaan ini ya. Kamu yang di kampus jam 6. Mantap. Nah, ini- milih kampus teh mesti jam Bisa diterapkan di kampus ya. Enggak. Sekarang ini jam 8 kok. Dan itu sudah paling pagi jam 8. Sekarang di Tarbiyah itu dia udah jam 7, Bang. Karena memang kan mereka pada Ya kan guru STI juga dulu ngalamin kayak gitu. Jam Kita 7 jam ya? 7 karena jadwal kuliah jam 7. Cuman makin kesini kan penyesuaian juga karena bukan dosen yang nggak ada, Tapi bukan dosen enggak rajin ya. nggak rajin. Mahasiswa juga rajin. Ya pokoknya nggak mau jam 7 aja. udah. alasannya itu aja ya. Oke, itu dari kedisiplinan ya. Betul. Sebagai apa namanya program dari kesiswaan sendiri, Pak, yang hari ini sedang benar-benar dilakukan, digalakkan ke anak-anak itu apa? Selain tadi kedisiplinan ya, kita pembinaan ibadah itu kontinu, Pak Dudin, di tiap malam itu di sekolah selalu ada yang pembinaan Pak ibadah. Dudin siapa Pak Dudin ini? Itu Om Dun, Oh, Om Dun. Om Dun. Lupa saya ya. Mohon maaf. Apa? Om Dun ya. nanti bicaranya beda lagi. Nanti pakai dasi dia. Pak Dudin saya nanti ngomongnya Assalamualaikum. Kalau Pak Dudin nggak dasi ya. Dasi. Kacing saya nak minjem. Jadi apa programnya? Tadi. Jadi kan tadi sempat kita ngobrol-ngobrol ya, di sekolah lain ada pembinaan ibadah. Pembinaan ibadah di kita itu kontinu Iya. berkesinambungan. Ya. Jadi targetnya Bapak Kepala Madrasah itu selama menjadi murid MTS Surabaya Bakti itu minimal 40 kali pembinaan ibadah 40 kali Selama- benar-benar. selama di Selama di MTS. MTS. Dari kelas 1 sampai kelas 3. Betul. Oke, jadi Ya. Maksudnya gimana? Gua nggak ngerti. Jadi gini, Jadi kan berkala. kalau riadoh yang di Suryalaya. di Suryalaya itu Heeh. kan 40 hari itu Ada 40 malam tradisi, itu Pak. kontinu. Ya. Nah, ini mah target belajar murid riadoh. MTS itu Iya, ya Belajar riadoh. Iya, belajar riadoh. belajar riadoh tapi tidak berturut-turut. Oke. Jadi targetnya Pokoknya selama 3 tahun itu nah 40 hari ya. Nah, Iya, Nah, mereka Jadi secara berkala gitu, Nah, Pak. targetnya dalam satu kelas itu 1 bulan 1 kali. Itu efektif sampai sekarang. Alhamdulillah. Alhamdulillah efektif. 1 bulan 1 kali itu semua kelas. Iya, Artinya iya. setiap minggu ada gitu kan? Bergilir. Tiap hari bergilir. Tiap hari. Ya, Siapa Siapa itu yang guru, Ya, guru. di jadwal, Di jadwal gitu, Pak. Wali kelas, guru. rajin-rajin? Sebenarnya tujuan utamanya apa itu? Ada Tujuan utamanya supaya gurunya dapat membimbing ibadah. benar. Dapat pahala ya. Nah, Jadi kita itu belajar pengen juga, Pak. guru juga belajar mengistiqomahkan diri karena jujur saya juga kalau di rumah belum bisa istiqomah. Ah, jangan gitu Pak. Apa jangan Biasa aja Pak lah. Itu nggak jujuran. segitu ayo. lah. Jadi kalau di kita jadi sekolah sawah, memang Pak. Jadi tujuannya tentu tadi untuk mendisiplinkan gurunya dulu. betul. Dan juga tentu mungkin mengajarkan atau menanamkan bahwa amalia di Suryalaya itu kan Nah. dari sejak ini gitu ya. Walaupun Betul. memang tadi dengan proses yang memang 40 kali itu selama 3 tahun. Ya. Tapi kan luar biasa tuh MTS sudah belajar mandi malam, sholat malam. Betul. Kita pun belum tentu. Bahkan Pak, mandi malamnya kita Langsung. langsung bareng. Mandi langsung. dimandikan. Diibakan guru. Dimandikan Oh, dikira sama bareng. guru gitu. Jadi nggak pakai selang.
Om Dud, ada yang pakai solar? Warna hijau bukan selangnya? Biru. Oh, biru. Aduh, orang ini. Itu Tonton ya. di stasiun swasta yang itu ya. Oh, beda lagi. Sebelah. Itu kontroversi sih. Udah lah, ya Caranya. Pak Kepala soalnya Kak orang kritik. Iya itu kayak enggak ini tayangin soalnya. Oke, artinya langsung oleh gurunya dimandiin. Guru Iya. tiga gayung pertama, Pak. Tiga gayung pertama yang biasa Selanjutnya sama mereka, memandikan. gitu. Saya, Pak Dikasih tahu tata Amar, Pak acara. Kamal, Pak Rian. Oh, ada Pak Kamal di sini? Oh, enggak tahu tadi. Belum kesini Pak. Jadi Pak Kamal ada di sini. Dia lagi ketawa-ketawa aja. Ngopi. Terus Gitu. Nah, setelah tiga gayung pertama, tentunya mereka pakai pakaian kolor lah kalau Jadi laki-laki. enggak Nggak telanjang. dalam, Ya, dalam. pakaian dalam gitu. Mereka sudah kita mandikan dulu tiga gayung pertama, baru mereka sudah silakan lanjutkan mandinya. dan itu jam 2. Jam 2. Jam 2. Setengah 2 dibangunkan. Dan memang kan kegiatan awalnya itu setelah pulang sekolah, pembukaan itu menjelang asar. Dan itu kan ada penelitian yang mengatakan bahwa mandi jam 2 Wah, ini. dosen. Ciksa. gara-gara pakai kemeja sama. Coba awas jadi kayak gini ke bawah nih suasana. Kumaha itu boleh kumaha. Bahwa kalau misalkan untuk mencerna hal yang baik jam 2 itu sangat pas katanya ya. Dan Betul. dimandikan itu si kepalanya yang katanya sangat bersih jam segitu. Pasti basah. Bener nggak? Pasti basah ya. Dan dingin. Basah pasti. Pasti basah kan. Emang nggak ada Jam 2 basah. tayamum. Ya, artinya kan ini kan pelajaran dari persahabatan Om sebenarnya yang diterapkan di anak-anak siswa. Betul bahwa ada satu buku yang judulnya The Power of Water. Oh, iya. Biar kelihatan saya dosennya Bang. Enggak. Jadi memang Nggak ke arah sana sih. itulah kehebatan air malam hari jam 2 Iya. itu, dan itu diterapkan untuk anak-anak. Diam. Yang memang anak-anak kan dari segi pasti mungkin dosanya beda dengan kita yang sudah dewasa. Ke rumah dosanya Baik, sedikit Tapi gitu kalau kan, misalkan dimandiin cicing lah Bang. Ah, Ya, iya. dimandiin. Nah, itu akan lebih jernih, akan lebih bagus. Tanggapan dari orang tua terkait program ini gimana? Menyambut baik, awalnya sih ada yang ada yang pernah komplain. ada komplain keberatan. Sebetulnya bukan di programnya, tapi ternyata anak-anak itu kalau permintaan ibadah itu, Masya Allah banyak permintaan gitu, banyak permintaan. Oh, ke orang tua. Oh. Iya. Bekal. Mengatasnamakan. Mengatasnamakan program. Jadi ternyata ada komplain dari orang tua itu, Pak ada aib kalau peminat ibadah itu bekal nate minta dan lain sebagainya. Adik-adik jangan gitu ya. Jangan, harus Nanti jujur. tindak disiplin dari tim madrasah bakal menindaklanjuti. Yang gitu ya. Jangan uniko. Jangan nih kok. Jadi- Sah nih. Oh loh. Tapi artinya Pak Irfan program ini juga pasti ada kendala ya di antaranya Ada. itu kan, di antaranya mungkin ya adanya mungkin ngaku-ngaku berarti baru ya ke orang tuanya malah nambah lagi kos gitu ya, Ya. uang gitu ya untuk Ya. kegiatan, padahal Itu udah berapa lama menjalankan program itu? Sejak 2022 ya. Kita Udah- launching udah- yang Hari Santri itu, Pak Mar. Ya, Hari ya. Santri Nasional itu. 2022 ya? Oktober. Berarti dampaknya sekarang udah mulai kerasa ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. yang terlihat di anak sendiri ada nggak dampak dari setelah mereka mandi gitu? Kan mereka belum tahu ya pas masuk ke MTS ternyata oh ada seperti ini. Terlihat nggak dampaknya? Ya jadi mungkin tambah rajin. Ya, atau gimana gitu? Kalau untuk awal-awal sih kelas 7 belum terlihat karena mereka baru mungkin ya. Ya yang pada Asal ikutan aja mungkin yang kelas 7 mah ya. Mungkin yang karena terlihatnya belum kita kenal. di mulai kelas 8 nih, kelas 8, kelas 9. Mulai kelihatan Ya, ada mereka- dampak-dampak. Ya, bisa mulai berdisiplin dalam waktu, berdisiplin di pelajaran. Alhamdulillah membantu. Karena kan di pembinaan ibadah itu banyak hafalan-hafalan. Ini yang bagiannya Hafalannya lebih ke apa? Fikih. bacaan sholat. Bacaan sholat, praktek sholat. Kemudian tentunya kita kan yang dipraktekkan itu sesuai dengan buku ibadah. Ya, Ya, betul, betul. kemudian kaifiat tikir dari kudu Juman gitu, praktek di khotaman, tawasul, bahkan diajarkan juga praktek manakib gitu Pak. Pelaksana manakib itu seperti apa, dilatihkan seperti itu, dijelaskan. Berarti saya bisa menyebutkan begini ya, walaupun saya belum tahu. Artinya setiap siswa MTS kelas 3 pasti bisa tawasul. Nah, ini yang menarik. Bisa berarti. Insya Allah. Insya Tuh. Allah. Karena Karena targetnya sudah terbiasa kan? Iya. kemarin waktu persyukuran perpisahan ya Pak Ahmad. Hmm.
15 orang peserta didik, tahfiz kitab buku rujuman. Jadi semua yang ada di kitab buku rujuman itu mereka sudah hafal. Termasuk silsilah. Bang. Bisa enggak? Can. Kaifiat dzikir, tawasul, khotaman, tahlil, silsilah. Mantap. Anak saya nanti 15 orang lah. Di atas lah. Kalau tawasul, kakak deh KMTS dah. di Shopee emang mau. Kerek orang. Pinya. Kalau alumni enggak ya? Saya kan masih 5 tahun lagi. Kakak masih tahun deh. Anda bukan alumni. Saya MTS-nya enggak di sini, Pak. Saya kebetulan dulu udah. Sedih, Pak. Tisu, Pak. Tisu. Jadi artinya memang itu kan pendidikan yang Bang dari sejak dini sudah diterapkan. Tawasul, khotaman yang memang menurut orang-orang itu susah, tapi karena memang disampaikan sejak MTS. Ya. Kalau tawasul, insya Allah lulusan kita 50% udah hafal tawasul. Kalau kaifiat dzikir 90% udah hafal kaifiat dzikir semua. Karena syarat dari lulus MTS berbakti minimal hafal kaifiat dzikir. Maka ini cocok jadi kadar ini. Dimasukin ke MTS cocok menurut saya, Pak. Menurut Anda gimana? Saya sih udah cukup. Lalu untuk sholat duha, kan setiap hari ya sholat duha gimana? Sholat duha, alhamdulillah kita selain peserta didik juga, semua guru itu wajib ikut membimbing. Jadi ya, semua guru, semua wali kelas berhenti semua dari aktivitas, semuanya wajib membimbing murid untuk melaksanakan sholat duha. Wajib ya? Wajib. Ya. Itu ada punishment berarti kalau tidak? Ada. Iya. Pak Kamal. Iya, no ngabsen. Pak Kamal. Pak Kamal itu selalu menjadi teladan. Ulanin Pak Nolan Pokan itu. Kamera terus dikodean di itu. Eskosu. Kalau Pak Kepalanya juga. Iya, Pak Kepala. Nah, juga itu. Juga percaya Pak Kepala. Ini Pak Kepala ada bocoran. Tahu kenal. Gini Bang, justru Pak Kepala yang selalu istilahnya beliau pionir lebih dulu ke masjid. Luar biasa. Lebih dulu ke masjid beliau. Yang pertama aja pasti. Pertama. Anda mengikuti ya. Jadi justru kita pun yang di tim kedisiplinan dipantau gitu. Sama beliau. Sedikit biar ditonton. Pak Nurul sok sholat duha. Pak Nurul itu mana? Kayaknya kudu dijual Parah ya. Oh parah. Saya curiga Tara sih Bapak saya. Boleh japri saja kira. Awe kok Om Nur lah kayaknya. Dan itu tiap hari ya? Tiap hari. Every Every day. Sampai Jumat. Termasuk duhur. Liburnya hari mana aja. Tunggu dulu. Kan kalau MTS kemarin itu hari belajarnya sampai Sabtu ya? Ya, itu. Kalau sekarang katanya udah Jumat juga dah. Kita masih ini. Masih dalam pengkajian. Masih dikaji sampai Sabtu. Ya, belum ketok palu antara 5 atau 6 ya. Itu karena wilayah Tasik atau Kemenag? Memang Kemenag ya maksudnya. Kemenag. Aturan itu maksudnya. Kemenag dan negeri pun sudah. Oh iya. Ya berarti tinggal ketok palu ya. Mungkin putusannya udah dari Pak Kepala ya. Ya. Tapi sebetulnya kalau Pak Om Dud dan Bang, ya. jadi kagok ya. Masih kagok. Bang Dud. Kalau saya pribadi sih sejujurnya saya lebih ke mendukung ke tetap 6 hari. Betul. Kenapa? Karena kita kan banyak 50% hampir santri nih. Nah, asar itu harus sudah di masjid. Mereka ngaji asar. Ya. Jadi kalau full day, kalau 5 hari, itu mereka saya tadi dengar dari Waka Kurikulum itu jam 4:30 itu baru pulang. Oh iya, jadi perharinya tuh jadi ditaikin gitu. Ya pasti ada asar berarti ya, jadi asar. Ada kelebihan dan kekurangan. Ngaji di pesantren pengajian tradisional rada terhambat gitu. Nah, setuju saya kayak gitu. Bilang Pak Kepala. Kita kan. Tapi kan mungkin aturan negara juga kan yang mengambil tindakan ke sana untuk full day. Mungkin itu jadi bahan pertimbangan. Ya kita lihat aja lah. Ya. Nanti ke depannya memang pasti yang dilakukan itu pasti yang terbaik aja gitu. Oke, Pak, itu kan dari ibadah-ibadahnya amalnya sudah dilakukan. Dan tentu pasti saya yakin ini berdampak kepada juga prestasi siswa ya. Prestasi siswa MTS sampai saat ini apa aja yang di tahun baik diraih. Ya, di tahun pelajaran ini ya terakhir ya. Tahun 2025 2026 sejak Juli berarti 2025 sampai Juni 2026. Baik, kita ada
kita pernah ikut lomba perisai diri se-Jawa Barat. Itu pesertanya namanya dijuarai oleh Ananda Risa Faradilah Bahdim. Nah ini nih orang Papua nih yang tadi dibilang Pak Orang Papua. Iya, orang dari Papua. Papua. Bercerita ya. Anak saya kan Perisai diri. dan saya senior di sana. Sorry ya, Kita percayanya. Ban kuning. Terus kan deh itu sabuk. Bantalan. Itu pelaksanaan kegiatannya 21 sampai 24 Agustus. Alhamdulillah juara 2 se-Jawa Barat. Sejauh barat. Nah, se-Jawa Barat. Hebat. Orang Kan Papua lagi. junior saya itu. Aku-akuan halus ya. Yang kedua ada nih Apa? taekwondo. Taekwondo. Itu lombanya waktu Perseni Suryalaya waktu Milan. Oh kemarin. Itu Milan. Oh di sini kan. Nah, di sini. Tapi kan itu pesertanya dari berbagai wilayah juga. Betul, bisa dibilang juga Nasional. nasional ya. Bisa nasional betul. Nah, itu 30 sampai 31 Agustus alhamdulillah juara 3. Pesertanya Ananda Azam Raihan dari kelas 7A. Azam ini Sekarang kelas 8. Kelas 8. Nah, sekarang kelas 8 benar. Udah naik. 7A sekarang 8. Lain kelas 2, kelas 8 ya nama. Lah kelas 2. Itu apa lo ini SD kelas ya. 2. Udah kan iya sama orang tua kan. Oh, siap. Tahunya kelas 1 kelas 2. Memang anak Iwan awal orang dia Bang. Oke. Yang ketiga nih, ini kita nih ada kelas 7 yang mungkin sejak SD-nya dia ikut apa istilahnya Pak Ahmad? Sanggar. Jaipong ya. Nah, tangkap Jaipong. Tari Tari ya. Jaipong. Tari Jaipong. Kemudian juga tampil. Ikut lomba di 17 Agustus 2025 sekota dan Kabupaten Tasik namanya Serla Aura. Aura. Nah, ini sekabupaten kabupaten dan kota Tasik. Juara 1. Oh, jadi Kan? itu yang anak-anak saya Ini suka. yang saya bilang. Kalau ini yang gede nih yang suka. Anak saya suka nari Jaipong. Masukin ke MTS Yang Bang. kecil silat, Jadi ngikutin saya. itu baru Oh, Kalau silat? kalau teman saya sukanya dukun. Yang mana? Yang ini bukan? Oke, ada lagi prestasi yang Ada ditorehkan lagi tahun ini. ketiga nih yang cukup diminati anak-anak laki-laki nih. Kita ikut lomba futsal wilayah Tasik Utara nih di Gordoi 16 November alhamdulillah juara 1. Tim Pak Dudin kan Jangan bilang biasa aja lah ya. ofisialnya kayaknya Pak Dudin Biasa aja. Saya biasa aja, udah biasa Bang. sobatnya Pak Dudin lah Pak Dudin ya. Mainannya futsal. Itu Pak Idan. Pak Idan Junior saya itu. Pak Idan. Pak Idan itu. Terus ikut juga di tingkat KKM di Gor Pardesi sama alhamdulillah juara 1. Oke, jadi artinya dari olahraga yang pun ada dari dulu itu Pak Irfan, saya kan memang waktu itu aliyah di Srela ya. Dari PKS itu kan MTS biasanya dari dulu. Nah, ini PKS. yang ke Enggak, kalau lomba kesekian nih. mau membicarakan torehan prestasi mungkin nggak bakal satu episode ini nggak cukup. Pokoknya cukup. Nah, Sampai ke malam ya. Iwan Awat juga pasti emang ini malam kan. Iwan Awat kan pengen tahu juga ekskul yang ada di MTS ya. Nah, apa aja? Organisasi Nah, sekolahnya. ini pembinaannya nih, Pak nih sama Pak Amar nih. Waduh. Eca itu ya. Daya. Ceketnya. Astagfirullahaladzim. Jadi gini Bang. Gini Om. Ngajar. Jadi di selain program unggulan-unggulan tadi secara akademik, Oke. Ada iklan. Mana tuh Kak? Cai. oh, Yanto. aduh, Yanto. Ayo Yanto. ceket. Itu lihat kamera dong Om. Om Yanto. Asa kena. Terus orang host tadi beres. Boleh minum dulu nggak nih? Boleh minum dulu Om? Lanjut. Ini sengaja ini. Kenapa udah dibuka? Karena itu manakib di sini di Naya. Sudah ada air doa. Ya. Sebenarnya bekas batur surah. Enggak, ini air Enggak, manakib. air Bismillah. Nah, ini coolness ini saudara-saudara Iwan Awat ini coolness ini. Jadi air Iwan asli Awat Srela. di Naya juga kita memang suka ada manakib tiap hari Rabu ya. Setelah manakib pusat. Ya, nah, ini bisi majarkan urut baturnya. Nanti hari Rabu datangnya sini manakib. Di Icepung ku saya tadi. Dikit. Udah tapi aman. Oke, lanjut. Jadi tadi Ekskulnya. ekskul yang pertama tentunya yang sangat
bahkan dirintis oleh Pengursa Abah Ya. itu patroli keamanan sekolah atau PKS. PKS. Itu dirintis oleh Pengursa Abah ya? Iya, dirintis oleh Pengursa Abah. Baru tahu sih. Angkatan Inisiasi pertamanya angkatan pertamanya. kepala kita. Pak Nur Hidayat. Pak Nur. Anggota Anggota pertama. pertama. Itu Bahkan komandan pertama Peleton. PKS di Peleton namanya? Suralaya. Iya. Iya, kalau Danton. Danton. Iya. Komandan peleton. Kan itu junior bapak saya dulu. Haji Acep ya. Nah, kemudian Benar Pak Acep itu pembina. Iya benar. Saya juga benar. Dan dia nggak ngakui sih. Mengakui. Oh, mengakui. Saya Ya gitu. benar. Ya, iya. Ya enggak lah udah itu. Nah, bapak sang ibu kan pramuka gitu kan. iya. Kan budak itu ngerti Kalau saya. kalau ibu saya ini juniornya. Benar ya, Nah, pramuka ya. kalau di PKS. bapak saya pak kepalanya gitu. Anaknya Terus Anda tahu siapa sih? mobilan aja sih emang mobilan. ya baru nyampe sini sih Suralaya baru mau Oh, ikutan. jadi saya baru tahu PKS itu yang berintis Pengursa Abah. Ya. Dan anggota pertama Pak Kepala. Kepala. Makanya sampai sekarang salah satu ekskul yang memang sangat Dilestarikan. dipertahankan dan jadi unggulan. Dan prestasi Unggulan. juga tiap Prestasi juga setiap apa sih ada namanya kalau kami Kemah Bakti. Kemah Bakti. Kemah Bakti. Kebetulan saya juga di PKS sekarang di koordinator pembina PKS di Kota Tasik. Oh. Tasik, Pak. Api ini anak Anda Api. Api Yono. Api Yono. Ini anak Anda. Ya. Kebetulan memang suka berkomunikasi juga dengan beliau. Itu bapak angkat saya. Saya Komandan AKBP Purnawirawan sih Ya, di Purnawirawan. Polres terakhir. Polres Tasikmalaya Kota. Tapi ini anak Anda. Sama mungkin seniornya ada Kang Adis ya. Betul. Betul, Kang Adi. Kayaknya. siapa di luar tuh lah nggak apa-apa. Meskipun saya nggak ikut PKS, nggak ikut Pramuka, tapi saya melihat ke atas. Jadi kan atas. historical dari PKS. MTS-nya itu bagus gitu. Yang memang kan kalau di orang punten ya di sekolah SLTP yang lain nggak ada. Asli nggak ada, jarang. Justru di Suralaya ini yang jadi andalannya. Iya. Bisa kelihatan lah paman Hakim itu pakai putih-putih. Oh, ibu-ibu. Bukan Itu anak PKS. Oke. Oke, ada eskal apa lagi? Kemudian yang utama itu di pramuka, kepramukaan. Kebetulan di tahun kemarin ya, sebelum Lebaran kita mengikuti lomba pramuka. Nah, alhamdulillah yang dilaksanakan di PPC. SMA. Ya, Pak A. Di SMA. Nah, kebetulan alhamdulillah di tahun ini kita menjadi juara umum. Oh, Juara umum. itu Tasik. Iya, Tasik Utara. Ranting, apa sih namanya? Tasik Utara dan Ciamis. Dan Juara Ciamis. umum. Artinya beberapa perlombaan dimenangin oleh Sekitar 16 ya. 16 mata lomba, ya. Kemudian pramuka ada Paskibra juga yang siap-siap sekarang lagi sebentar lagi akan ada Hardiksur. Oh ya, Hari Pendidikan Hari Pendidikan Suralaya. Suralaya. Harus diundang nih Hardiksur. Tanggal 1. Tanggal 1 1 Agustus. Agustus ya? Manajer catat nih, Hardiksur harus diundang. Setelah itu setelah Paskibra ada juga UKS PMR di bidang kesehatannya. Setelah UKS PMR ada juga DKM yang menaungi apa istilahnya pelatihan-pelatihan mengenai membaca tanbih, membaca mankoba, DKM artinya apa? Dewan Kemakmuran Musola. Irema. Irema itu masjid di Takutnya beda kalau di MTS. sama Kan sama itu. Kan tadi kayak kata Irema, Nu beda ikatan pemaja masjid. Ketua DKM nongkrong beda. Abang ketua DKM. Kalau dibahas. Beak. kemudian Jadi saya pejabat enggak lah udah. Oke, apa lagi? satu lagi ada yang unggulan juga berias. Berias. Ini memang tidak ada di sekolah lain. Berias. 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 Singkatan. Akronim. Oh. Bersih, Hah? elok, rapi, rindang, indah, sehat. Itu misi tujuannya apa? Untuk istilahnya menjaga, mengelola kebersihan dan keaslian lingkungan madrasah. Berias, yang mana menata, mengelola kebersihan lingkungan madrasah. Kita juga kan banyak ini ya Pak Ahmad, banyak tanaman, Tanaman-tanaman banyak pohon. di Nah, mereka depan yang kelas itu. nyiram tiap pagi, Oke. tiap sore. Makanya kan mungkin Bang Om Dud juga sama Abang kalau masuk ke MTS Oh, udah lama juga saya belum susah. asri kan. Asli banyak benar, tanaman. banyak tanaman Bang. Kemarin waktu syukuran pelepasan kan kita pakai juga itu. Termasuk di depan kalau ya. acara di kampus juga kan
Itulah. Ya, selalu pinjam, suka pinjam. Jangan ya. Ini kudu bisa Nambutnya, Pak Dudin sok nambutnya. Dan kita mengakui untuk tiang bener aja kita pinjam. Patahkan. Nah itulah kolaborasi antara adik dan kakak. Oh betul. Setuju saya. Nah itu teh saya nutupan sebenarnya. Itu udah disebutin oke. Siap. Oke, Pak Amar, Pak Irfan, ini nampaknya memang waktu juga sudah, alhamdulillah kita nggak kerasa ngobrol-ngobrol tentang prestasi. Saya mungkin minta statement akhir dari Pak Amar dan juga Pak Irfan terkait sekarang kan masih PPDB ya. Betul. Barangkali mau menyampaikan ke Iwan Awad kemana nih kalau kita harus mau daftar ke MTS. Masih bisa nggak? Oh sangat terbuka. Silakan Baik, untuk adik-adik kelas 6 baik SD maupun MI dan para juga orang tua atau wali baik di lingkungan Desa Tanjung Kerta, di lingkungan Kecamatan Pagar Agung, di lingkungan Kecamatan Panubangan dan seluruh Iwan Awad. Penonton setia Inayah ya? Ya, Inayah Iwan Awad seluruhnya. Bang Dud Podcast. Dimanapun berada. Segera daftar ke MTS Serba Bakti. Pendaftaran masih dibuka, kuota masih alhamdulillah. Kita menerima tahun ini 200 peserta didik, baru ada 130. Iya. Jadi kita masih 70. Lagi ya. Jadi salah fokus. Terus? Oke, Pak Irfan, lanjut. Kontak personnya? Kontak personnya Ada di bawah ini. Ada di bawah ini. Ini tugas editor. Editor. 082 118 380 300. Biayanya gimana? Untuk biaya Biayaan? masih bisa Komunikasikan secara Ada beasiswa keluarga. nggak? Ada dong. Beasiswa unggulannya apa nih? Nah, apalagi yang tahfidz Quran, yang siswa berprestasi, top Oke. 3, Kayak top anak saya kan 10. dulu kelas 4 ya. Ya. Sekarang kelas 5. Kelas 5 kan? Ya, kelas 5 sekarang. Berarti 2 tahun lagi ya? 2 tahun lagi kan udah siap-siap si kakak dia tahfiz udah maju sekarang. Ya. Betul. Jadi murojaahnya antum, yang murojaah ke antum nanti. Nah, dengar di murojaahnya pasti. Ya, pokoknya nyiapkan ya 2 tahun dari. Ada beasiswa. Ada. Tahfiz kayak gitu. Ada. Artinya masih banyak kesempatan, Betul. banyak jalan juga untuk Iwan Awad yang mau sekolah ke MTS Serba Bakti Suryalaya. Kontaknya tadi tinggal dilihat aja lagi ke atas, dan mungkin terakhir harapan dan closing. Nah, nanti harapan Penutup. harapannya. Harapan dari Pak Amar, Baik, mungkin saya dari perwakilan guru ya. Mudah-mudahan harapannya jangan ragu, jangan sungkan untuk ibu bapak Iwan Awad dimanapun berada. Ya. Kita bersama-sama membangun dan ada istilahnya salah satu maklumat bangsa Abah yang bahwa Abah akan senang ketika putra-putri disekolahkan di Pondok Pesantren Suryalaya, termasuk di MTS Serba Bakti. Ayo mengajak ya, kita bersama-sama belajar untuk mengamankan dan melestarikan. Jadi harapan Pak Amar itu semoga Iwan Awad bisa mengamalkan apa yang disampaikan oleh Mas Abah gitu. Nah, seperti itu. Oke, terima kasih Pak Amar, Pak Irfan ya. Siap. Jadi kita sudah hampir Sama-sama. 40 menit lebih kita ngobrol-ngobrol tentang MTS. Mudah-mudahan. Teka raos, Pak. Teka raos. Raos ya? Udah host. Payung kamera mah biasa. Host nggak salah. Jadi aman. No deh, Pak. Semoga MTS lebih maju ke depannya. Amin, Salam amin. doa Doanya kepala ya. Siap. Kepala Pak Sehat-sehat semuanya, Mohon doa. guru-gurunya. Ya. Dan mudah-mudahan juga anak-anaknya juga semakin berprestasi ke depannya. Amin. Soleh dan soleha. Amin. Terima kasih ya. Siap. Jangan Makin lupa jaya. juga- Ada IRL MTS? Ada dong. Ada. Gimana? Ada dong. Iya, terakhir ya. Gimana Pak Ivan? Yang jika ayo tuh aya juga. Ada dong. Gimana? Coba. Tepuk semangat aja ya. Tepuk MTS ya, tepuk Tepuk MTS. MTS. Tepuk MTS. Tapi jangan gugurkan di sini. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Bebas. Oh, ini ada slogan. Kamu mau ikut ke sini yuk. Tepuk MTS. Oke. Siap. Siap ya. Tepuk MTS. MTS Jaya. Kemudian ada satu slogan yang terbaru dari Pak Kepala. Oke, apa?
slogan. Tepuk slogan. Pertanyaannya gini, ikhlas, jawabannya ikhlas, 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 lillah. Udah, tapi ikhlas ya. Ya, sok. Oke. Oh, Bang Dud. Om Dud. Ikhlas. Ikhlas, 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 lillah. Oke. Terima kasih kawan-kawan. Kembali lagi kita di podcast Bangdu. Bukan sekedar ngobrol. Podcast Bangdu. Bukan sekedar ngobrol.